Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur ya. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kali ini seperti janji saya yang udah di grup Telegram ini bahwa untuk di malam ini saya akan ngebahas tentang bagaimana proyeksi IHSG, Bitcoin dan Gold ke depannya. Yang mana ini teman-teman harus memperhatikan karena ya dalam beberapa bulan ini dan juga di akhir tahun ada skenario yang memang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya atau orang-orang kebanyakan. Karena saya lagi berpikir ini akan kontrarian dan menjadi sebuah pelajaran baru teman-teman semuanya untuk ya sekarang lagi untuk bijak dulu lah untuk menggunakan keuangannya di saham, jangan sampai di all in dulu lah. Oke, saya akan ngebikin ya ini akan menjadi sebuah pelajaran terpenting untuk teman-teman semuanya dan bisa teman-teman sekarang ambil cemilan ya di dapur atau di kursi Indomaret atau dimanapun saja dan juga ambil segelas kopi ya agar nanti teman-teman itu bisa lebih enjoy karena video saya ini mungkin akan lebih panjang daripada video sebelumnya yang di sini ya kemungkinan mungkin hampir 1 jam ini kemungkinan juga ada ya. Jadi ya ini bakalan panjang and then ya teman-teman ini akan mendapatkan ilmu daging dan hati-hati untuk market ke depannya ya. Ini bakalan banyak kejutan-kejutan ya mungkin teman-teman belum bisa dapat di channel yang lain selain dari saya sendiri gitu. Oke. Terima kasih dari teman-teman yang saya yang udah mulai nunggu di grup Telegram yang mana biasanya itu pada request untuk analisa teknikal harian. Tapi hari ini saya tunda dulu karena ini merupakan hal yang lebih penting daripada analisa teknikal harian kita. Karena ini akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG kita ke depannya, oke? Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Trade with Iqbal ini bisa langsung klik di link bio video saya ini maupun di link bio YouTube saya. Dan juga ini di Instagram teman-teman juga boleh follow ya. Oke. And then ya langsung kita mulai saja ya. IHSG hari ini ditutup justru terkoreksi sebesar 1,42%. Dari LQ45-nya ini ada terkoreksi sebesar 1,71%. Nah, artinya di sini ada tekanan seller dari Big Bang ya lebih besar daripada ya waktu IHSG itu mengalami terkoreksi tapi LQ45-nya itu kecil maupun di saat IHSG-nya itu naik LQ45-nya kecil, artinya potensial sekarang di LQ45 terutama di sektor finance itu lebih besar untuk tekanan sellernya. Nah, kalau kita lihat di sini ya transaksi asing hari ini itu justru ada distribusi sebesar 841 miliar. Ini gede loh. Jadi perlu diperhatikan lagi. Aware bagi teman-teman untuk di hari Jumat ini dan ya minggu depan nanti. Ya sesuai dengan chart technical saya yang udah bilang bahwa potensial untuk di hari ini ya hari Jumat itu bakalan ada koreksi yang udah saya bikin di 5 hari yang lalu ya. Nah, nanti kita bahas lagi. Kalau kita lihat dari data seperti S&P 500, Dow Jones ini mengalami hijau atau rebound. Even waktu saya bikin kemarin di story itu mengalami koreksi ya. Terus di Hang Seng, Nikkei Jepang, Shanghai China, Prancis, Jerman itu lagi hijau. Hanya FTSE yang mengalami sedikit koreksi. Saya rasa ini pure technical saja ya karena dari Eropa itu mereka udah memangkas suku bunganya atau di uang euro. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya yang udah barusan saya bilang kemarin. Nah, di sini ya. Waktu ini market ya si Powell ini menahan suku bunganya, itu market mengalami ya US stock bervariasi, gold turun, Bitcoin dan total tree itu juga turun, DXY naik. Cuman yang permasalahannya ini kenapa sekarang bisa US stock itu mulai rebound naik ya 1% lebih atau hampir 2%, goldnya turun, Bitcoin dan total tree-nya itu malah sekarang itu lagi naik dan Bitcoin udah menyentuh kembali di harga 100.000, DXY ya naik ya memang ya naik tapi ya US stock market naik tapi kok ISG turun. Nah ini makanya video saya ini kali ini akan lebih panjang, jadi teman-teman itu enjoy ya video saya ini ya walaupun lama, tapi ini teman-teman gak bakalan dapat di tempat lain ya karena saya akan memberikan pure knowledge saya dan jangan pernah meragukan perkataan saya karena mungkin ya hanya saya satu-satunya di orang ya orang Indonesia yang sudah berhasil ngeprediksi 5 kemenangan Donald Trump
ya, rupiah tembus di 17.000, ISG crash, Bitcoin crash, emas Antam tembus 2 juta, hanya saya gitu. Dan saya juga satu-satunya orang bilang ini rupiah tidak akan melemah melewati 17.000, apalagi ke 18.000 hingga 20.000. And then sekarang terbukti kan, yang mana itu ya rupiah kita stay di 16.489. Nah, oke, dengerin saya. Kalau kita lihat dari ya market live-nya ini ya, ini indeks Amerika juga lagi pada menghijau nih, pada hijau semua ya. Ini juga Dow Jones, Nasdaq, S&P juga pada hijau. Terus kalau kita lihat dari crypto bubble ini udah mulai hijau semua ya. Ini koin-koin altcoin yang ada di cryptocurrency ini juga pada hijau. But ya, gold justru terkoreksi di hari ini. Kalau kita lihat dari H1-nya, nah ini gold terkoreksi nih mulai dari nih 8 Mei jam 3 pagi nih, dari jam 1. Nah, ini mulai dari jam 3 nih, jam 2 ya. Akhirnya terkoreksi nih sampai sekarang ini penurunannya dari jam 3 kemarin itu juga udah mulai gede nih. Nah, hampir 3,59%. Ini gede loh. Ya. Nanti kita bakalan bahas nih bagaimana proyeksi ke depannya untuk gold, Bitcoin ya, itu juga. ISG yang hari ini itu malah justru ditutup melemah. Nah, masih sesuai proyeksi saya. Nah, kan udah saya bikin kan. Oke. Jadi ya, semoga kedepannya ini beneran sesuai yang udah saya bikin. Nah, oke, kita balik lagi ke data makroekonominya. Di sini ya, kemarin waktu di hari Kamis jam 1 ya, Fed interest ya, rate decision atau keputusan suku bunga oleh the Fed itu menahan suku bunganya 4,50%. Ya, sesuai ekspektasi yang sebelumnya itu juga di 4,50% atau 4,50 BPS, yang artinya ini sudah lama dari the Fed itu as always menahan suku bunganya. Oke. Nah, ini ya, kita lihat mulai dari Desember ya, itu baru mulai pemangkasannya sebesar 25 BPS. Ya, Januari, Maret, Mei, artinya ini sudah 3 bulan ke depannya, mulai dari Desember terakhir itu the Fed mempertahankan suku bunganya di 4,50 BPS atau di 4,50%. Yang artinya sebenarnya ini the Fed lagi melakukan yang namanya soft landing, seperti yang udah pernah saya bilang dulu di video yang ini, bukan dulu ya, 5 hari yang lalu. Apa itu soft landing dan hard landing? Nah, oke. Jadi teman-teman beneran kalau yang udah nonton video saya kemarin tentunya ya pasti ingat lah. Jadi ya, sebenarnya kenapa the Fed itu ingin yang namanya soft landing, tidak hard landing. Jadi soft landing tuh kayak, saya ulangi analoginya ya, pesawat kalau landingnya itu lebih soft, lebih lambat, tentunya penumpang akan lebih nyaman ya kan. Tidak adanya guncangan yang hebat. Mungkin ini kita bisa merasakannya benar-benar soft. Ya seperti di maskapai pesawat yang mahal lah, seperti ya United Emirates Arab gitu kan. Atau di pesawat seperti ya kayak Malaysian Airlines dan segala macamnya gitu. Ya. Atau di pesawat di Airbus. Nah, cuman kalau yang namanya hard landing itu kan namanya keras tuh. Misal tiba-tiba ada cuaca buruk ya kan, ngebikin di atas turbulensinya gede. Tiba-tiba mau nggak mau di cuaca buruk itu kita harus cepat penukikan pesawat itu yang boom gitu. Bisa jadi dengan adanya cuaca yang buruk, ban pesawat itu ya shocknya itu bisa patah, atau seperti hard landing di gurun pasir ketika tidak adanya landing yang darurat. Bisa juga di air, itu namanya hard landing. Artinya itu ngebikin si penumpang dan kondisi pesawat tadi menjadi lebih rusak atau crash. Nah, itu dinamakan soft landing dan hard landing. Ini dimaukan sama the Fed sekarang. Nah, the Fed ya, contoh the Fed hard landing yang menyebabkan pasar saham crash adalah ketika the Fed menaikkan suku bunga secara drastis untuk menekan inflasi. Namun, langkah ini justru memicu resesi dan penurunan tajam di pasar saham. Ya, makanya ini the Fed
itu sekarang lagi membutuhkan data-data pendukung untuk agar ini the Fed bisa memangkas suku bunga lebih lembut, lebih slow. Tidak tiba-tiba kayak langsung memangkas, atau tiba-tiba misalnya lagi resesi atau tiba-tiba lagi inflasi tinggi mereka langsung menaikkan suku bunganya maupun menurunkan suku bunga secara drastis. Itu pasar terutama di Wall Street ya, itu lingkungan investor atau trader yang ada di Amerika, itu namanya Wall Street, itu mereka tidak suka. Nah, that's why kenapa the Fed itu membutuhkan namanya soft landing, termasuk Jerome Powell. Nah, Jerome Powell saya akan ngebahas nanti di akhir video ini. Oke. Untuk di Indonesia sendiri ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kemarin di hari Senin jam 11 pagi itu ada berita tentang GDP kita ya, atau Gross Domestic Product, atau pertumbuhan PDB atau pertumbuhan pendapatan negara kita itu mengalami penurunan. Yang mana secara tahunan itu melakukan penurunan 4,87%, yang sebelumnya artinya di 2023 hingga 2024 itu tumbuhnya 5,02%. Merupakan sebuah hal yang wajar karena mengingat 2024 suku bunga The Fed yang tinggi, suku bunga di Indonesia itu juga tinggi, jadi para pelaku pengusaha ya yang ada di Indonesia ini sulit meminjamkan uangnya ke bank, sehingga perusahaan-perusahaan itu menjadi lebih macet ya untuk meminjamkan modalnya, sehingga mau nggak mau mereka melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan yang ada, sehingga saya bilang pengangguran itu mulai bertambah. Kalau pengangguran bertambah artinya pendapatan di masyarakat, uang yang beredar di masyarakat itu udah mulai berkurang, yang akhirnya mereka ini melakukan penghematan, spending udah mulai buruk. That's why kenapa pendapatan di negara kita itu juga udah mulai turun ya. Merupakan sebuah hal yang wajar, tapi itu sebenarnya bad. Oke, itu udah tekanan global ya. Kalau kita suku bunga kita lebih tinggi daripada The Fed itu juga nggak bisa. Nanti saya jelasin di video lain gitu. Nah, walaupun ya secara forecast, secara ekspektasi atau ramalan pasar itu kayak ini stay di 4,9% gitu. Ternyata lebih turun secara yang sesuai ekspektasi pertumbuhan GDP kita. Namun, kalau kita lihat dari secara composite kemarin di hari Senin ini ya, itu ISG tetap merespon dengan hal yang positif. Nih, di hari Senin tanggal 5. Oke, lanjut. Nah, ini besok di hari Senin itu ada consumer confidence di jam 10 nanti pagi ya. Ini indeks kepercayaan konsumen yang saya rasa itu bakal lebih turun lah daripada sebelumnya. Forecastnya juga ini 119, sebelumnya itu 121, dan aktual saya mungkin 118 atau 115 lah forecastnya untuk sekarang. Karena kepercayaan konsumen dengan keadaan pengangguran yang lebih tinggi itu bakalannya lebih turun lah aktualnya nih. Saya rasa lebih rendah daripada forecastnya lah. Nah, itu merupakan hal-hal yang memang ya, berbahaya lah untuk di Indonesia saat ini. Besok keputusan suku bunga juga nih tanggal 21 Mei nanti di hari Rabu. Nah, kembali lagi kita ke IHSG. Nah, tapi ya sebenarnya apa yang bikin IHSG ini hari ini turun drastis sampai 1,42% atau 2% lebih dari weeknya. Pertama, secara teknikal bukan secara fundamental, saya udah bilang kemarin kan di video yang ini ya. Kalau IHSG kita itu resisten terkuatnya itu berada di 6.932 hingga 6.986. Nah, akhirnya kan bener nih. Seharusnya kemarin di hari 7 Mei itu udah seharusnya IHSG itu udah mulai terkoreksi pelan lah. Saya harapannya itu tuh pelan di sini ya. Doji ya nggak ada wick gede spike kayak gini, ini turun pelan ya, close-nya pelan, terus di sininya pelan. Itu saya suka, ternyata dihantam melakukan halnya seperti ini. Nah, ini berbahaya nih kalau ada pola candle tweezer top seperti ini. Even saya sendiri ini berharap IHSG itu bisa still on bullish untuk di hari Jumat dan di minggu depan. Walau saya rasa ini mungkin agak serada sedikit berat. Tetapi plan saya seperti ini, IHSG ke depannya masih sama, tidak ada perubahan sama sekali ya. Masih kayak gini lah, jadi perlu diperhatikan lagi lah.
Nah, kembali lagi, ini secara technical analysis ya. Dengan bantuan dukungan data outflow asing yang udah sebesar 800 miliar tadi. Terbukti lagi perkataan saya. Jadi ya kembali, kalau dari secara fundamental itu kenapa? Nah, oke. Dari berita CNBC dan juga saya udah nge-share di grup Telegram tadi jam 10 atau jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Ya, saya jelasin lagi. Breaking news, cadangan devisa Republik Indonesia anjlok sebesar 4,6 juta US dollar ya. Itu jadi US dollar 152, juta US dollar. Turun nih sebesar 4,6 juta US dollar. Yang mana kalau misalnya cadangan devisa ini turun, yang artinya, nah ini beritanya jam 10 tadi pagi ya, setengah 11. Yang mana ini, kenapa itu bisa turun? Pertama, itu bayar hutang luar negeri. Kedua, intervensi Bank Indonesia di pasar falas dengan jual dolar cadangan devisa buat jaga nilai tukar rupiah. Terus yang ketiga itu ekspor turun. Kalau ekspor Indonesia lagi lemah, dolar yang masuk juga lebih sedikit. Akibatnya cadangan devisa menjadi turun. Nah ini poin ketiga nih saya mau jelasin lagi. Sebenarnya di saat pelemahan rupiah kemarin juga menjadi sebuah potensial untuk menambah cadangan devisa kita dan kembali menguatkan rupiah kita tanpa mengharapkan dolar itu turun. Bagaimana caranya? Saya udah juga sering bilang di Instagram saya, di highlight saya yang Q&A insight ini ya. Mana nih? Nah, dan juga rupiah 17.000 juga saya udah bilang. Gimana sih cara kita itu bisa menaikkan rupiah kita itu tanpa ya yang namanya berharap dolar itu crash. Udah saya bilang ini dengan kondisi rupiah yang melemah itu merupakan opportunity gede bagi para pengusaha itu untuk mengekspor ya produk-produk maupun jasa yang ada di dalam negeri. Karena dengan adanya kita ekspor ya, itu bakalan menguatkan rupiah kita. Orang jadi pada ini beli rupiah kita gitu kan. Wah ini kita beli barang Indo lah gitu kan. Saya mau beli barang-barang Indo gitu kan. Otomatis mereka akan ngebeli yang namanya rupiah. Demand rupiah itu menjadi tinggi, ngebuat ya rupiah itu untuk menjadi lebih kuat kembali. Analogi sederhananya seperti itu ya teman-teman semuanya. Cuman masalahnya ekspor kemarin kita itu nggak ada terlalu masif, atau pemerintah kita tuh kayak bilang, ya kita ekspor gitu, gini-gini bla bla segala macam, nggak ada, malah justru impor aja kerjanya. Kayak aduh saya pusing gitu kan. Manufaktur retail ya seperti tekstil malah ngimpor dari China gitu kan. Padahal Sritex itu udah 10.000 karyawan itu terancam PHK kemarin dan beneran terancam PHK dan beneran terjadi PHK. 10.000 karyawan Sritex loh. Di saat kondisi kita masyarakat itu yang lagi bersaing dengan harga. Seharusnya kalau bagi saya pemerintah ini kiran impor untuk tekstil saya stop dari Cina atau saya kurangin. Terus saya gencar ini produk-produk tekstil yang ada di Indonesia ini agar karyawan ini tidak bangkrut, dan saya sebagai presiden memberikan statement kepada masyarakat untuk mencintai produk-produk yang ada di dalam negeri. Dari situ saya udah mulai make tuh, oh ini baju batik dari sini. Saya udah mulai ngebaca buku apa pakaian dari industri lokal. Artinya kan dengan stigma atau yang udah dilakuin presiden tadi eksekusinya itu ngebikin masyarakat berpandangan bahwa wah aku harus ngikutin presiden nih gitu, saya harus ngikutin pemerintah nih ya. Ya nggak mesti presiden lah, legislatif pun juga sama seperti itu, seperti DPR. Akhirnya produk-produk di luar dalam negeri itu kan meningkat, sehingga daya beli masyarakat itu mulai meningkat, uangnya tuh muter-muter di situ aja, tidak larinya keluar, dan orang luar pun juga ngebeli barang-barangnya kita gitu, ekspor lagi. Akhirnya rupiah kita kan mulai menguat. Itu loh yang saya inginkan kemarin, tapi tidak ada sama sekali dilakuin sama pemerintah kita. Ya, kembali lagi. Nah itu untuk IHSG kedepannya bakalnya seperti ini. Jadi hati-hati untuk di hari
Jumat ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, ini kemungkinan ya ini ISG bakalan bisa jadi rebound, bisa jadi turun karena ini udah menjadi area titik support yang udah saya bikin kemarin di 6.814. Saya harap ini mungkin ya turun habis itu kembali naik. Kembali kita lihat dulu lah ini data nanti di hari Kamis ini jam 10 consumer confidence-nya ya. Itu seperti apa. Oke. Jadi ya itu. Kalau untuk kita lihat dari Amerika sendiri ya, setelah melakukan pemotongan suku bunganya, apa yang terjadi gitu. Kalau kemarin yang ini sudah bilang tadi ya, pasar itu naik turun gonjang-ganjing, US stock market naik turun, gold turun, Bitcoin dan Total Tree itu mulai turun, DXY mulai naik. Tapi yang terjadi sekarang adalah US stock lagi naik, goldnya turun, Bitcoinnya dan Total Tree malah naik, ya udah menembus 100.000 yang akan kita bahas, tapi DXY juga naik. Artinya kan ini bervariasi dengan keadaan saat 1 hingga 3 jam keputusan suku bunga itu ditahan. Kita lihatlah dari SPX, S&P 500 ini. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini masih bisa melakukan perjalanannya ke atas. Di sini merupakan area supply untuk dari SPX. Nah, ini perjalanan ke depan untuk S&P 500. Artinya ini S&P 500 dalam 1 minggu ke depan still on bull ya. Nah, dia akan ngebentuk inverted hammer dalam waktu ya, waktu dekat inilah sampai 9 Juli nanti. Nah, ini sini ke Juli nanti masih bisa naik, baru dia crash itu turun lagi ke area supportnya di sini itu bisa. Itu proyeksi saya untuk SPX ya. Nah, jadi itu kenapa data-data di Amerika itu ini marketnya ini pada hijau semua nih, pada hijau semua, indeksnya pada hijau semua. Tapi kenapa di ISG merah? Ya udah saya jelasin ya tentang cadangan devisa kita turun. Semoga di hari Senin ini saya harap ISG itu beneran bisa kembali rebound ya. Karena kalau kita lihat secara teknikal juga nih, kenaikan yang udah tinggi pasti sekalinya jatuh itu pasti curam. Karena kalau di saham-saham gorengan ya saya lihat ya, ini polanya kayak gini, tangga, anak tangga, sekalinya jatuh, bandarnya TP, boom, gede gitu, 800 miliar rupiah gitu. Sekalinya masuk 100. Ini kemarin porsi asing kan udah mulai berkurang nih. Mulai dari sini. Kurang ya, 200, terus gede lagi 400, tuh 800 lagi. Orang kira kita yang masih terus naik ini. Terus bagaimana kondisi ya Bitcoin ke depannya dan gold? Nah, sebelum kita proyeksi ke sana, tentunya saya akan ngebahas dulu lah tentang ini firasat saya untuk ke market ke depannya. Pasti teman-teman di sini pada penasaran, maksud Bang Iqbal nih gimana ya? Apa sih kemauannya gitu? Kok kayak aduh aku mulai pusing nih gitu. Ya. Jadi teman-teman semuanya ini feeling saya, proyeksi saya, dan semoga ini beneran kejadian yang akan bakalan kontrarian lah seperti para pelaku pasar di luar sana. Tapi saya udah pernah ngebuktikan 5 tadi yang udah berhasil dan saya rasa feeling saya kali ini tidak salah lagi ya. Pertama ya, bisa jadi sampai di akhir tahun ini suku bunga The Fed itu tidak dipangkas, kalaupun dipangkas hanya sekitar 25 BPS sampai 50 BPS. Artinya 1 kali 2 kali pemotongan yaitu kecil, nggak gede ya. Bahkan firasat saya itu tidak ada sama sekali atau hanya 25 BPS dan hanya sekali pemotongan suku bunganya. Yang artinya di saat kondisi seperti itu, ini tangan saya lipat ya ke bawah karena ini beneran seriusnya, jadi teman-teman perlu dengar lah, saya nggak ada megang mouse, nggak ada buka layar, tapi hanya pure teman-teman dengarnya perkataan saya ini. Jadi itu
ini saya tatap dah kameranya. Jadi itu ya bakalan ngebikin ke market itu kembali crash di akhir tahun ini. Bisa jadi di bulan Agustus atau September itu mulai kembali crash. Dan saya kenapa Warren Buffett sampai sekarang itu megang cash. And do you know ya. Terus kenapa kripto ini mulai naik, Bang? Nah, karena di kripto itu ya saya katakan kepada kamu semua. Saya tadi ada ngomong di story Instagram tapi beneran ini kasar lah saya ngomong ya. Cuman itu untuk teman-teman itu tersadarin gitu. Ini saya buka dulu lah ya. Siapa ini? Lihat nih perkataan saya. Saya baca nih ya. FYI ya, anak-anak BTC, termasuk saya sendiri, tapi saya bukan anak-anak BTC, tapi adalah wise yang ada di BTC. Yes, sekian lama kena bully, Bitcoin jadi emas digital baru nih, kata mereka. Apalagi ini udah nyentuh 100.000 nih gitu. And then saya bilang, bro, tidak tahu ya, buat kalian itu tidak tahu apa arti makna terselubung, kapitalisme, agenda direncanakan, dan lain-lain. Ya, saya bilang, ikuti arus boleh, tapi goblok jangan. Kita melihat China yang selalu backup emas, ya, backup emas terus, dan itu mereka bukan backup BTC, even mereka ETF tergedenya itu dari China ya. Kalau mau saya jabarin juga nggak bakal didengerin karena mereka lagi market euforianya. Even saya sendiri still average Bitcoin, artinya saya tetap nyicil Bitcoin, tapi saya nggak bego. Nah, saya ingin buat para follower ini jangan jadi idealis ya bego lah gitu sampai bilang ini merupakan emas digital, ini bakal ngeganti mata uang fiat ya, ini bla bla segala macam gitu ya. Saya bilang saya ingin memandang kalian tuh apa yang gak kalian lihat. Just follow if you wanna rich, if you wanna world, but don't be idiot to create new the idealism. Okay, listen me. And then remember it. Saya pengen kalian tuh berbeda. Kalau mungkin teman-teman heran, kenapa sih saya baru dengar ini dari Bang Iqbal lah, bla bla segala macam. Dan saya orangnya berpikirnya kontrarian. Contoh lah, sederhana lah. Pertama, Warren Buffett itu masih hold cash. Kedua, seperti yang saya bilang, Jerome Powell itu lebih sedikit atau bahkan sulit untuk menurunkan suku bunganya kembali. Karena kenapa? Ya, ini masih poin kedua ya. Pertama, indeks dolar itu secara teknikal yang udah saya bilang itu kan masih bear, masih jauh. Ya, dengan adanya tarif perang impor yang dilakuin sama Trump tadi, ini tangan saya kembali lipat ya. Yang dilakuin sama Trump tadi itu ngebikin dolar itu kedepannya akan cenderung lebih kembali melemah untuk dalam jangka waktu beberapa waktu tahun inilah. Karena untuk bikin market rebound itu sulit untuk di Amerika. Kalau seandainya Amerika itu mulai melemah dolarnya, itu bisa ngebikin ekonomi Amerika akan menjadi lebih buruk. Ekonomi Amerika menjadi kehilangan sebagai negara adidaya. Amerika jadi kehilangan kekuatan militer mereka. Karena dengan dolar mereka yang kuat, mereka jadi leluasa membeli peralatan bahan-bahan militer di luar negara lain. Ya, bahan-bahan baku untuk militer juga. Sedangkan ketakutan negara lain terhadap Amerika ya karena militer tadi. That's why kenapa dolar itu dipertahankan terus. Makanya saya bilang ini Powell lebih batu daripada Trumpnya sendiri. Makanya saya firasat ini bakalan ditahan, suku bunganya ini sulit untuk dipangkas kembali. Ya, nanti saya bakalan sebuah fakta terbaru yang mungkin teman-teman bilang kayak, wah Bang Iqbal bener ya gini-gini ya, saya lebih harus waspada ya gitu. Oke bro, listen me. Mungkin teman-teman gak bakalan dapat di tempat lain apa yang saya bilang ini. Ya, itu dulu juga, ini bukan dulu sih. Kemarin Powell itu juga pernah ngomong nih, ketua Bank Sentral Amerika. Waktu ada cewek nanya, waktu itu teman saya ada bilang gini, cuman saya gak sempat nonton. Ada cewek nanya gitu, Pak Powell nggak mau gini bla 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 segala macam. Jadi apa Powell itu bilang kan, saya tidak mau jumpa sama presiden manapun. Nah, artinya beliau udah mulai menyindir Trump.
dan dia nggak peduli masalah dia mau dipecat dan segala macam. And then yang penting dia fokus bagaimana ekonomi negaranya dan dolar dia yang diperhatikan. Nah, itu Powell tuh. Dulu juga waktu di Presiden Obama itu mengalami hal yang sama. Powellnya nggak peduli sama sekali gitu. Yang penting bagaimana negara dia dan dolarnya dia. Ingat tuh ya. Nah, ini merupakan poin yang kedua. That's why kenapa saya bilang nanti di akhir tahun ini merupakan menjadi sesi yang terberat ya. Gold bakalan nembak ke 3.800 per troy ya. ISG terus sama dengan saham-saham US itu juga kembali crash, terutama Bitcoin yang kemarin katanya ini bisa menembak ke 120.000. No, I say don't. No, I say don't. Why? Kita lanjutin lah dulu ya sebelum ke Bitcoin dan gold. Nih, fakta yang teman-teman harus lihat lagi. Ini seharusnya saya bikin dalam video terpisah lah, tapi karena ini saya pengen 1 jam, ini merupakan daging teman-teman. Dan saya ini karena sayang kepada member saya yang di Telegram ya, yang mau gratis, mau berbayar di Discord. Jadi ya, tolong dengerin saya ini. Ini jarang di videokan orang Indonesia. Kemarin juga saya lihat ada orang Indonesia baru ngupload, itu pun orang kedua ya. Bukan orang yang kayak udah banyak gitu. Nih, mungkin ada yang udah tahu dari follower saya, tapi saya akan kasih tahu bagi yang belum tahu. Karena ini mengungkap fakta pergerakan arah crash ya maupun bottoming ekonomi dunia. Nih. Jadi teman-teman di sini udah pada tahu belum? Yang namanya banner cycle. Saya rasa 95% dari follower saya, subscriber saya ya, mau dari Telegram, di YouTube, ya mereka nggak tahu, termasuk Instagram. Nah, jadi ya saya katakan ini banner cycle merupakan ya chart grafik yang udah dibikin lama banget oleh seseorang petani namanya Samuel Banner. Nah, Samuel Banner merupakan petani dari tahun 1800-an ya, yang ingin membuat ya dan ingin ngebikin sebuah proyeksi untuk bagaimana cara cycle pasar itu bekerja atau siklus pasar itu bekerja. Pada tahun 1875 dia menerbitkan buku untuk memproyeksi ya atau memprediksi masa depan bisnis dan commodity price atau harga. Jadi dia mengeluarkan buku berdasarkan ramalan ya dari hasil jual dan beli harga komoditas. Nah, ya, dan dia juga mengidentifikasi tahun kepanikan ya, tahun yang baik dan tahun yang sulit. Oke. Nah, sini saya udah gedein juga ya. Saya ingin ngebikin ini dengan momentum price teman-teman yang kayak sadarin gitu. Coba teman-teman ingat ya, tahun berapa crash dari mungkin anak-anak milenial ini tau lah. Crash yang setahu kalian yang pernah hidup. Pasti teman-teman tuh pada ingat. Pertama, tahun 98. Kedua, tahun 2008. Nah, 98 itu krisis ekonomi moneter global ya, terkhusus untuk di Asia Tenggara. Di tahun 2008 itu krisis subprime mortgage atau krisis kredit macet properti di Amerika. Dan di tahun 2020 awal itu merupakan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Artinya itu kan crash. Kita lihat di sini datanya. Di sini peak ya. Ini merupakan resisten, ini support lah. Ini middle. Artinya middle ini merupakan area order block kalau bahasa smart money konsepnya. Artinya ini merupakan resisten juga, tapi lebih strong yang di atas ini. Ngerti lah ya? Lihat tahun 99 di mana kedua tahun ini merupakan tahun yang benaran berat bagi seluruh dunia, terutama di Indonesia. Sesuai kenapa di tahun 99
Itu yang untung presiden kita tuh saat itu Habibie yang nggak bisa ngecover rupiah itu jadi lebih cepat, kan crash tuh hampir nyentuh 16.800-an ya. Itu pertama 9899. Terus ini lihat nih yang di order block resisten yang saya bilang menengah tadi. Di tahun 2027 Banner Cycle udah juga bilang di 2007 merupakan resisten ekonomi. Oke? Apa yang terjadi? 2008 atau 1 tahun setelahnya, kalau di 99 nih, 1 tahun sebelumnya, artinya ini kan 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah, atau di tahun itu. Nah ini poinnya ya. Jadi ada selisih 3 nih. Ini kunci utama poin tahunnya. Di 2007 dan 2008 terjadilah krisis subprime mortgage. Nah, kita bikin nih 2008 krisis subprime mortgage. Did you see that I show for you all to my subscription, right? Nah, oke, kita balik lagi. Jadi 2008 akhirnya mulai crash, and then di 2019 ini Samuel Cycle juga udah bilang, Samuel Banner Cycle udah ngomong kayak nih 2009 beneran peak nih, and then di akhir 2019 atau di 2020 awal datanglah virus COVID-19 dari China yang ngebikin market itu crash. And then bottoming support ekonominya itu di 2023. Merupakan sebuah petunjuk untuk Banner Cycle atau perintah dari Banner Cycle untuk mulai membeli aset ya, seperti di saham maupun komoditas. Oke, di 2023. Kita buktikan di 2023 di market IHSG. Nah, ini 2023 ya. IHSG itu udah mulai ya recover sampai dia itu di 2024. Nah, November, Desember ini IHSG. Nah, kita hitung dari Januari sampai Desember itu IHSG mengalami kenaikan 11% hingga 12%. Artinya itu merupakan peak atau resisten terkuat dari si Banner Cycle tadi, terbukti lagi ya di 2023. Terus sekarang kita lagi mendekati nama resisten Banner Cycle itu di 2026. Listen me, 2026 yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan ini, karena di tahun ini bisa jadi di akhir tahun nanti itu baru mulai ya. Jadi 2025 akhir, 2026 pertengahan, saya rasa itu menjadi titik yang sangat sulit. That's why kenapa saya bilang buat anak-anak Bitcoin tadi ya, jangan senang dulu lah. Oke? Jadi yang udah nonton video saya ini mungkin ya kayak astaga, saya baru tahu loh Bang Ibal, thank you ya. Ya, saya thank you kembali bagi teman-teman yang udah nonton ya. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi 2026 ini merupakan peak atau resisten dari Samuel Banner Cycle. Jadi kita perhatikan bahwa akan ada terjadinya crisis economy. Oke. Jadi ini merupakan poin yang ketiga kenapa saya yakin the Fed itu tidak akan memangkas suku bunganya, kalaupun dipangkas hanya kecil 25 hingga 50 BPS ya. Karena the oil itu bakalan nahan. Nih saya satu lagi nih. Dulu waktu saya masih kuliah itu 2019 entah 2019 lah awal-awal sebelum saya kuliah, saya sering menonton channel Pak Mardigu Wawik atau Bosman Mardigu. Jadi pernah beliau bilang kayak gini loh. Dia pernah bilang beliau gini. Dulu kan dia maintan BIN ya, Badan Intelijen Negara. Dia bilang kayak gini. Dan itu sampai saya ingat sekarang. Saya masih ingat sampai sekarang, dan teman-teman saya yang sering duduk sama saya udah bilang juga sama mereka. Gini. Di waktu Bosman itu masuk ke
departemen CIA atau intelijennya Amerika, dia bilang gini, tau nggak kenapa itu di CIA waktu ada skin film-film Hollywood itu kameranya itu dari atas loh, bukan view-nya itu kayak pandangan manusia. Artinya kamera itu dari atas, selalu dari atas, nggak pernah dari pandangan point of view-nya manusia. Nggak tahu nih gitu. Terus bosman tuh bilang gini, ternyata di sekeliling dinding CIA itu tertulis protect dollar, ya. Saya ulangi nih, protect dollar. Paham ya teman-teman di sini ya? CIA aja udah punya prinsip kayak gitu. Powell juga udah punya prinsip keras kepala batu kayak gitu. Banner Cycle juga udah bilang prediksi 2026 dia peak ekonomi. Dan apakah saya salah mengatakan dan mengolok-olok anak-anak yang FOMO ini? No. Saya punya data semuanya. Ya. Tapi kita langsung kembali lagi ke arah Bitcoin. Sampai di sini dulu saya ceramah. Kita kembali lagi ke chart. Yang penting ingat perkataan saya tadi ya, oke? Nah, tapi kenapa sih Bang ini kok bisa naik nih Bitcoinnya Bang? Seperti saya bilang, kalaulah kamu dan saya seorang fund manager yang sekarang fund manager atau bank-bank investasi itu lagi floating minus kebanyakan ya. Memang lagi banyak floating minus sekarang. Apa yang mereka lakukan selain menggarap uang gratis yang ada di cryptocurrency secara legal? Kalau mereka mengotak-atik bond, tidak semudah itulah ngapain bond negara. Saham juga tentunya mereka punya fundamental sendiri. Just Bitcoin kan? No fundamental, no hitungan-hitungan rasio, no laporan keuangan, just ikutin yang ada euforia di pasar. Masuk nih smart one nih, masuk ya kan. Kompak mereka kan, market ngikut nih, tok gitu kan. Zadetik udah masanya peak gitu kan. Balik ke ATH sebelumnya. Pam, orang tuh narik ya. Sama-sama TP, taking profit. Kalian mau ngapain gitu? Nangis kah? Itu saya pikir. Karena saya rasa yang nonton saya ini pasti pengusaha juga lah. Jadi ngerti lah bagaimana kapitalisme itu beneran nyata ya, benar kejam. Jadi jangan terlalu polos lah. Makanya saya bilang ikuti euforianya, mau cicil silahkan. Tapi jangan terlalu ekspektasi terlalu tinggi lah terhadap market sekarang ini gitu. Kalau orang bilang ya ini bisa ke 20.000, ya oke gitu. Apakah aku tahan ini? Oke gitu. Itu ya it's your choice gitu kan. Tapi Vira saya enggak dulu lah untuk di tahun ini gitu. Ya BTC ini ya bisa lagi kembali crash setelah dia menyentuh ATH sebelumnya dan itu bakal ngebentuk spike-nya. Nah di sini saya hitung lah 20.000 itu di mana cara ngitungnya di sini. Nah, oh bentar, ini salah letak nih saya nih. Ini di sini. Oke. Nah, bentar, ini kok ketinggian nih. 1000 and then ini dia. Nah, dapatkan poinnya. Jadi di sini sebenarnya cara perhitungan orang-orang bilang ini Bitcoin ke 120.000. Mereka bilang kayak gini nih. Saya nggak nyebarin fear ya. Saya hanya nyebarin apa yang saya miliki data dan apa insting saya mengatakan. Karena saya udah membuktikan 5 loh.
Satu-satunya di orang Indonesia, kemungkinan satu-satunya orang Indonesia yang memprediksi seperti ini mungkin saya lah ya. Jadi ya ini firasat saya ke depannya seperti ini. Orang bilang ini bakalan kesini nih tahun ini. I said no. Why? Kemungkinan ini bisa ya. Ini kembali ke new ATH-nya, but itu ngebentuk spike market. Spike itu apa bang? Ya itu kayak fake out lah. Yang kita anggap dia itu udah menembus resist, ternyata di situ jadi taking profit gede. Ya. Dan di sini ya. Misal nih, sub, tembus kan? Sub, naik nih. Dia bisa membentuk spike lagi nih. Sebelum beneran kejadian tuh crash, tap, dar. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan lagi. Hati-hati. Saya nggak yakin nih ke 120.000 Bitcoin untuk di tahun ini ya. Jadi ini merupakan proyeksi saya. Terus kalau mau aset terbaik, as always, go and go. Ya. Kemarin kan banyak tuh yang bully-bully tuh. Ini FOMO emas bla 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 segala macam. No, I said ini bakalan ke 3.800 per troy gitu. Ya, ke 3.800 untuk gold. Ini. Ya. Kita turun ini 1H. Kalau sekarang lagi koreksi wajar. Karena market drive-nya itu sekarang pada lari ke sini nih. Ke saham, ke Bitcoin gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat kemana asli aset itu lari, dan aset real yang bisa kita ikuti patokannya cuman emas, sebenarnya seperti itu. Ya, bukan berarti emas itu koreksi atau emas itu lagi naik tandanya resesi. Tapi kalau emas itu lagi terjadi koreksi, dolar tuh menguat, no, dolar melemah. Terus atau emas tuh koreksi karena ini sentimen lagi bagus untuk market saham bla bla. No. Lihat. Ini nih worstnya ya. Gold itu bisa ke 3.200 ya, atau 3.400. Ini benar udah kayak bawahnya banget lah, bottoming banget lah, sampai ke 3.192. Ini ada benar bottoming. Dan nanti emas tiba-tiba nembak ke 3.800, Bitcoin kembali mulai crash seperti yang udah saya bilang ya. Nah, and then begitu juga dengan market indeks US dan indeks harga saham Indonesia. Nah, ya walaupun hari ini kita lihat ini pada hijau semua nih dari crypto bubble yang ada di para teman-teman trader crypto. Di US juga ini juga udah mulai turun ya. Ya yang penting saya bisa berharap bahwa ini IHSG dalam keadaan baik-baik saja ya untuk di hari Minggu depan ini. Nah meski untuk data consumer confidence itu saya kayak ya ini bakalan turun lah ya. Nah oke, jadi sampai di sini teman-teman udah mulai paham apa yang udah saya bilang, artinya jangan terlalu bahagia dulu, dan ini merupakan kita belum datang yang namanya krisis jauh lebih gede lagi ya. Hati. Nah tadi nih udah nyentuh nih 100.000-nya lagi. Senang, akhirnya sekarang kan turun lagi nih ya. Saya nggak jelek-jelekin pihak manapun, saya nggak jelek-jelekin market manapun. I just share what I know about data, about my instinct, right? So just listen me. If you ya, kalau teman-teman kayak ngerasa statement saya kayak kurang setuju sama saya, bisa jawab di kolom komentar video saya ini. Jadi ya sampai di sini dulu. Kita harus ready lah dengan juga banyaknya pengangguran yang terjadi. Saya udah bilang sama Pak Juandi juga kemarin kan di tanggal 1 Mei. Besok
kita lihat data pengangguran itu di mana-mana, jangan udah mulai apalah namanya tuh kayak mulai heran lagi lah. Dan juga saya juga ngobrol nih sama teman-teman yang lain. Mereka di saat open recruitment kok di luar ekspektasi ya gitu. Nah, di luar ekspektasi kayak ini saya buka lamaran segini ternyata kok bisa lebih banyak gitu. Ya seperti yang udah saya bilang dulu, di saat rupiah itu belum menyentuh 17.000 saya udah bilang bahwa pengangguran itu makin banyak. Dan nanti di akhir tahun ini bakal lebih gede. Nah, ini ada satu lagi nih saya lupa nih. Baca ini dulu ya. Jadi besok kita lihat fenomena pengangguran di mana. Jangan tergesa lagi. Tanggal 1. Terus ini juga World Bank pangkas proyeksi ekonomi. Tanggal ini 6 hari lalu banyak sarjana nganggur. Ini juga. Terus ini juga. Ini juga. Nah, beritanya tiba-tiba muncul loh. Sebelum saya bilang tanggal 1, itu jarang loh berita-berita pengangguran ini. Ya, atau sebelum saya prediksi rupiah 17.000 tuh jarang loh berita-berita pengangguran tuh muncul. Sekarang kok bisa ada di mana-mana. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. Oke. Nah, bentar. Tadi saya mau ngomong apa ya, kok bisa lupa ya. Tar, saya ingat dulu nih. Bentar. Saya buka dulu nih, kayaknya bisa ngingetin lagi lah. Oh iya, gara-gara buka highlight ini saya ingat. Teman-teman sadar gak? Apa krisis yang ngebikin kita crash 5 tahun belakang? COVID-19. Just itu aja yang bikin krisis. Kenapa? Karena kalau misalnya krisis kayak properti 2008, semua financial bank, investment bank, asuransi bank, insurance bank, itu mereka udah punya pengalaman bahwa di 2008 cukuplah di situ aja kita crash. Jangan sampai ke depannya. Jangan sampai Lehman Brothers itu bangkrut lagi. Jangan sampai ada investment bank atau investment fund seperti Lehman Brothers itu sampai bangkrut lagi. Karena mereka kan udah punya empiris atau empirical. Hanya di COVID-19 yang sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya tuh. And then, pegang kata saya. Ketika berita-berita baru ini Bapak Prabowo Subianto datang dengan Bill Gates, apa yang ditawarin sama Bill Gates adalah untuk menguji coba vaksinnya. You know, ya, itu Bill Gates merupakan salah satu elit global, kata orang, bukan kata saya. Saya hanya mengikuti apa yang kata orang. Bisa jadi, apakah besok krisis 2026 ini, wabah baru yang terjadi itu juga salah satu berasal dari Indonesia? Seperti game luar negeri. Kalau nggak salah saya ada tuh game yang selalu menyebutkan Indonesia sebagai wabah terbaru. Saya lupa nih, entah game entah film. Dan ternyata itu sudah diprediksi dari udah lama. Apakah CIA yang udah saya bilang tadi? Apakah elit global? Jadi, don't be stupid and having a idiot idealism. Right? Seperti yang udah saya bilang ini. Oke? Jadi sebenarnya saya ini bisa dibilang sebagai seorang market, saya seorang konspirasi, ya why not? Saya juga bisa, karena sebenarnya saya all roll gitu. Nah, jadi terima kasih teman-teman telah menonton video saya ini. Kalau memang ini benar berguna bagi teman-teman, ya bisa kasih tombol like. Kalau ada statement yang mendukung maupun tidak, itu bisa jawab di kolom komentar bawah video saya ini. And then ya, terima kasih telah menonton video saya ini sampai 54 menit. Seperti yang udah saya bilang, hampir 1 jam ya, hampir dikit lagi tuh 1 jam tuh gitu. Ya, untuk teman-teman yang ini nge-follow Instagram saya itu juga bisa di-follow. Kalau misalnya pengen masuk ke grup Telegram kita, itu bisa join. Insya Allah nanti kita bisa nge-grow lah. Kalau bisa ini di bulan Juli maupun Juli akhir itu bisa ke 1000 nih target saya. Dan di YouTube juga saya pengen bagaimana ini bisa juga tembus ke 1000 lah di bulan Juli nanti. Jadi teman-teman saya minta bantu share-share channel saya ini ya.
That's why kenapa saya juga nggak bisa ngebikin analisa teknikal dulu, karena Jumat kemungkinan akan ada juga koreksi ya. Even kalaupun naik, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi untuk para holder emas, sabar dulu, tahan dulu telinga untuk dibully yang bilang-bilang FOMO, kalian tahan aja dulu ya. Yang untuk para holder Bitcoin, as always, silahkan cicil, tapi jangan sampai punya visi berpikiran bahwa ini menjadi emas digital, ini menjadi pengganti mata uang fiat. No, I said big no. Listen me and remember it. Oke. Terima kasih telah menonton video saya ini ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi bell loncengnya dan teman-temannya biar saya bisa bikin video seperti ini lagi di video yang lainnya ya. Karena saya menggabungkan konspirasi ke dalam market, fundamental market yang mungkin teman-teman YouTuber lain tidak ada yang bisa berpikir seperti saya ya, kayak gitu ya. Jadi ya, makanya orang-orang bilang kepada saya itu dukun saham maupun dukun financial market. Oke. Say ya, terima kasih telah menemani video saya ini selama 56 menit. And then seperti biasa, salam gacor.